Pemirsa, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei nasional terkait ISIS dan juga NKRI. Mayoritas warga Indonesia menolak keberadaan ISIS dan Hizbut Tahrir atau HTI. Lantas bagaimanakah isi survei tersebut? Benarkah ada partai politik yang mendukung keberadaan HTI dan apa yang menjadi alasan utama masyarakat Indonesia menolak ISIS dan HTI? Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah ada di studio kami peneliti SMRC Sirojudin Abbas serta nanti ada pakar hukum tata negara yang akan bergabung bersama kami dari Yogyakarta, Bapak Mahfud MD. Kita ke Pak Abbas dulu. Pak, tadi kita sudah melihat di paket sebelumnya bahwa pemerintah secara tegas menolak adanya HTI atau akan membubarkan HTI. Tapi bagaimanakah masyarakat menanggapi hal ini? Apakah masyarakat mendukung sesuai dengan apa yang dilakukan survei di SMRC atau masyarakat justru mempunyai sentimen-sentimen lain? Bisa dijelaskan? Saya kira pertama secara umum persepsi pemerintah mengenai bahaya dari paham-paham politik yang mencoba mengganggu sistem tata negara kita. Dan persepsi masyarakat mengenai hal yang sama itu kelihatan sudah sejalan. Mereka sudah jalan, ya? Masyarakat juga sejalan dengan pemerintah. Okay. Saya kira 9 dari 10 warga Indonesia ingin ISIS dan HTI tidak ada dan tidak mengoyakkan NKRI. Mengganggu NKRI dan Pancasila. Dan saya kira pemerintah memberikan respon yang sangat tegas dengan pesan yang juga clear kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak akan membiarkan resiko politik semacam itu dibiarkan terus berkembang seperti cancer di negara ini. Dan saya kira kalau pemerintah betul-betul melakukan itu dengan tegas, masyarakat pasti ada di belakang pemerintah dalam hal ini. Jadi masyarakat itu mendukung keputusan pemerintah untuk segera membubarkan dalam hal ini HTI, ya. Kalau di survei dari SMRC seperti apa dukungan masyarakat? Gini, dukungan masyarakat terhadap gagasan seperti itu memang tidak bisa dianggap remeh. Kalau kita tanya secara keseluruhan apakah masyarakat sudah menganggap bahwa sistem kenegaraan kita saat ini itu sudah cukup baik dan memadai dan tidak perlu diganti, memang masih ada sekitar 80-an% yang meyakini bahwa Indonesia harusnya bersandar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi ini hampir 80% ya, 80% yang mendukung Pancasila dan NKRI sebagai landasan dasar negara. Tetapi yang tidak boleh dianggap remeh adalah ada 9,2% warga yang merasa NKRI ini harus diubah dengan khilafah. Jadi ini angka sesuai pendapat ulama. Angkanya kecil, tetapi tidak boleh dianggap remeh gitu, 9,2 kecil dalam ini, ya? sisi persentase, tapi kalau kita konversi, ini sebagai proksi terhadap jumlah dari total populasi pemilih warga yang punya hak pilih di Indonesia ini cukup besar. Kalau saja pemilih kita ini ada sekitar 200-an juta saat ini, 17 tahun atau sudah punya hak pilih, 200 juta ini 10%-nya lah anggap saja, kalau 10 aja 20-an juta. Itu artinya bukan jumlah yang sedikit. Jika ini dibiarkan, dan terus mempengaruhi alam pikiran masyarakat, apalagi sudah masuk dalam gerakan politik yang aktif dan memasuki misalnya partai-partai politik resmi, itu bukan perkara yang sederhana lagi, ini sangat berbahaya. Jadi jumlah ini bisa semakin bertambah gitu ya, bisa seiring berjalannya waktu. Dan seandainya mereka ternyata mendapatkan partner koalisi yang sesuai dengan partai politik tertentu, mereka punya kemungkinan untuk menembus juga institusi-institusi resmi pemerintahan. Dan jika itu terjadi, maka problemnya menjadi tidak sederhana lagi, bukan hanya semacam paham keagamaan atau semacam propaganda, kampanye yang dilakukan di tengah masyarakat, tapi bisa jadi propaganda dan gerakan politik resmi yang dilakukan lewat lembaga-lembaga politik. Jadi jangan sampai ini bisa merasuk ke gerakan politik sebenarnya yang bisa mendorong masyarakat untuk lebih banyak mendukung ke ormas-ormas seperti itu, ya Pak, ya? Ya, Hizbut Tahrir sendiri penting kita garis bawahi, namanya itu sendiri sebetulnya Partai Kemerdekaan, Hizbut Tahrir itu. Sebetulnya dia partai politik mendefinisikan dirinya, dan mereka mendefinisikan menggunakan nama itu tentu saja dengan intensi dan dengan misi politik yang tegas. Jadi seperti persis yang dikatakan oleh pemerintah dalam arti Menko Polhukam mengatakan ini bukan gerakan dakwah tetapi ini gerakan politik seperti itu, ya. Namanya aja disebut Tahrir, itu Partai Kemerdekaan. Nah, ini ada survei juga dari SMRC yang mengatakan tahu HTI atau tidak, 71,8% tidak tahu, 28,2% tahu. Bagaimana cara membaca ini, Pak, persentase ini? Ya, memang kalau dibandingkan dengan ISIS misalnya yang juga mengusung ide khilafah,
popularitas HTI di Indonesia belum cukup besar. 28% aja yang tahu tentang HTI. Itu artinya ini ada gejala. Kalau kita bandingkan dengan misalnya 30 tahun yang lalu lah di awal-awalnya di Indonesia, maka ini pertumbuhan yang luar biasa dalam 30 tahun bisa 28% tahu. Dan kalau kita turunkan lagi dari yang tahu, dari 28% yang tahu itu, di atas 50% juga tahu bahwa HTI ini mengusung ide dan mengupayakan gerakan khilafah di Indonesia. Jadi pengetahuan mereka tentang HTI ini semakin lama semakin bertambah juga dan tidak bisa disampingkan begitu ya Pak ya? Ya, kalau lihat dari mungkin pergerakannya dari tahun 80-an sampai ke sini, ya ini bukan angka yang tiba-tiba, iya. Bukan tiba-tiba dan bukan jangka pendek juga akumulasinya. Ini mesti melalui gerakan sistematis di tingkat masyarakat. Oke, kita akan langsung bergabung dengan Pak Mahfud MD, selaku pakar hukum tata negara yang sudah bergabung bersama kami dari Yogyakarta. Selamat pagi Pak Mahfud. Kita sekarang sedang berbincang. Iya, kita sekarang berbincang bersama Pak Abbas juga di sini dari SMRC mengenai negara kita, negara Pancasila, tetapi juga ada orang-orang yang menyusup ke ideologi kita, ke dalam lembaga-lembaga konstitusi kita dengan paham yang tidak sejalan dengan NKRI. Dan masyarakat dalam kita lihat tadi dalam survei yang dilakukan SMRC itu mendukung Pancasila tetap, tapi ada angka-angka yang kita tidak boleh kesampingkan begitu Pak, karena takutnya angka-angka ini semakin bertambah di kemudian hari sehingga kondisi Pancasila ini semakin terkoyakan ke depannya. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, pertama betul ya kita harus waspada ya terhadap gerakan HTI atau ISIS gitu ya, yang akan merongrong sendi-sendi hidup kita bernegara Pancasila. Tetapi kalau kita lihat hasil survei itu sebenarnya ada perkembangan yang sangat positif dalam puluhan tahun kita merdeka, karena ide seperti itu sudah jauh turun ya secara kuantitatif. Artinya rakyat Indonesia yang muslim semakin sadar bahwa negara Islam atau khilafah itu tidak mungkin dan tidak cocok untuk Indonesia. Itu buktinya tinggal 90%, meskipun tentu kata Pak Abbas tadi harus hati-hati. Kalau kita lihat tahun 45, perbandingan pendukung negara Islam dan non-Islam itu kan 5:4. Ya, di BPUPKI dulu 5:4. Panitia 9 yang 5 nasionalis, yang 5 Islam. Hasil pemilu tahun 55 juga 5:4 kan, sehingga tidak mencapai kesepakatan tentang dasar negara. Lalu dikeluarkan dekret presiden 5 Juli tahun 59. Masih hampir separuh dulu yang menginginkan. Nah, pada pemilu tahun 99 sesudah reformasi dibuka peluang kepada rakyat untuk membuat partai apa saja, termasuk partai yang jelas-jelas ingin mengganti Pancasila, buka ikut pemilu tahun 99. Itu seluruh partai yang berafiliasi untuk itu ya Pak. Sekarang hasil surveinya tinggal 9,3. Ya Pak, kita akan break sebentar, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda.